Selama perjalanan hidupnya, Thomas selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia dan kedua orang tuanya telah cukup lama hidup menjadi anggota karavan tersebut. Mereka hidup dari satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya. Kedatangan mereka akan selalu disambut dengan hangat, terutama para anak-anak dan kaum remaja. Mereka selalu ingin melihat banyak hal ajaib dan menakjubkan di setiap pertunjukannya. Ia merasakan hal yang sama. Thomas antusias melihat hal-hal baru dari setiap perhentiannya. Wow, itu menakjubkan. Bisakah aku mencobanya? Anak-anak penduduk lokal dengan senang mengajarinya. Dan begitu juga sebaliknya. Thomas akan sangat senang membawa mereka berlarian dan memperlihatkan bagian-bagian luar biasa di sekeliling area. Dan ini menjadi sebuah pertukaran yang berharga untuk kita. Buatlah keajaibanmu sendiri, Thomas. Karena di tempat ini, hanya keajaiban itulah yang akan memberikan kita kehidupan. Di siang itu, nampak Thomas yang bekerja membantu persiapan di awal pertunjukan. Namun saat pertunjukan akan dimulai, Thomas malah berlari dan terduduk dalam sepi. Ia mulai merasa sedih dan merasa bosan. Hanya tinggal beberapa hari, dan Thomas akan kembali berpisah meninggalkan para teman-teman barunya. Lebih baik aku sendiri, pikir Thomas, daripada harus merasa kehilangan lagi. Jika kau mau, aku bisa menuliskan surat untukmu. Thomas hanya terdiam. Hal itu tak akan mungkin terjadi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk menuliskan namaku sendiri. Tak lama, seorang kakek tua berjanggut panjang mendekati. Apa yang membuatmu bersedih di saat semua orang dengan sepenuh hati tengah mencoba memberi kalian kesenangan? Thomas menunduk malu. Hingga saat kakek tua itu menunjukkan sebuah keajaiban kecil di hadapannya. Itu seperti sebuah cahaya di senja hari. Ia tenggelam dan terbit dengan lebih terang di keesokan pagi. Meski ia tak terlalu mengerti, namun Thomas merasa lega. Walter, si peramal. Begitulah mereka mengenal kakek tua dengan janggut panjangnya itu. Sebagaimana sebutannya, ia bekerja dengan kemampuan membaca ramalan seseorang melalui kartu ramalan dan bola ajaibnya. Kau akan menjadi seorang pemuda hebat yang penuh keajaiban. Dan begitulah keyakinan Walter pada Thomas. Mereka bertemu di saat luang. Dengan besarnya keingintahuan Thomas pada banyak hal, itu makin memudahkan Walter memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang berharga miliknya. Jika pengetahuan adalah jendela dunia, maka ilmu sudah tentu menjadi pintu dari dunia itu sendiri. Thomas kini telah mengerti, dan begitu juga waktu membawa ia menuju masa yang telah menjadi tujuannya. Setelah banyak perjalanan yang dilewati, sampailah rombongan sirkus di sebuah kota. Sorak tawa keceriaan anak-anak menyambut. Dan Thomas yang telah tumbuh menjadi seorang remaja, tampak telah siap dengan aksi sulap kecilnya. Dengan suara lantang dan rasa percaya dirinya, Thomas mulai mendapatkan perhatian para pengunjung. Satu demi satu, trik kecepatan tangan begitu lugas ia mainkan. Bahkan Tuan Jack, sang ketua rombongan, ia terlihat terkesan. Apakah dia bocah yang ia maksudkan? Aku takkan terkejut jika saat itu telah tiba. Kau pemuda yang pintar, dan kau telah bekerja keras untuknya. Maka percayalah, kau pasti mampu untuk meraih segala impianmu. Dan penampilan pertamanya pun usai. Di antara riuh suara tepukan yang memuji, Thomas dengan bangga memberi hormat. Tegaskan diri mengawali langkah menuju gerbang jalan impiannya.
Hanya tinggal beberapa hari sebelum para rombongan berangkat menuju kota berikutnya. Thomas memulai kembali panggung kecilnya di area pintu masuk sirkus. Dan hal ini tentu tak lepas dari pengawasan Tuan Jack. Dengan serius ia menilai potensi bakatnya. Aku tak mengenalnya, namun ia adalah putra pasangan keluarga Stone. Bukankah bocah itu adalah pekerja panggung kita? Mungkin si badut tua mengetahuinya. Ya, jika ku tak salah ingat. Namun aku sempat melihatnya bersama Walter si kakek peramal. Berita duka itu pun datang pada Thomas. Walter telah pergi untuk selamanya. Tuan Jack menemukannya telah terbaring di tendanya. Mendengar pernyataannya, tak ada yang bisa menyangkal. Walter memang telah lama menderita penyakit. Dan begitulah kemudian kematian datang membawa pergi Walter dari kehidupan kita. Ini sudah menjadi takdir hidupnya. Dan untuk segala pengabdiannya, kita harus membuat peristirahatannya dengan baik. Dan akhirnya Thomas pun datang. Kau seharusnya menepati janjimu. Kau tahu akan kebencianku pada perpisahan, bukan? Kenapa kau harus melanggarnya? Dan begitulah Thomas menuangkan kesedihannya. Ini mungkin akan menjadi hari terburukmu. Tapi kami percaya padamu. Kau pasti akan mampu melewatinya. Dan Walter pasti akan mengharapkan hal yang sama di sana. Percayalah Thomas, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan mungkin, hal ini bisa menjadi awal baru untuk kehidupanmu. Dan begitulah akhir perjalanan Walter si peramal. Ia yang tak lagi bersama, akan tetap menjadi kenangan yang mengiringi babak baru perjalanannya. Roda kereta pun melaju, dan lambaian tangan-tangan mengayun, mengucapkan salam perpisahan. Tinggalkan Walter dalam damai peristirahatan terakhirnya. Telah hampir 1 pekan perjalanan, kini rombongan karavan sirkus nampak telah tiba di kota berikutnya. Para penduduk lokal pun menyambut dengan riang kedatangannya. Dan di antara kerumunan nampak seorang gadis yang berlari menyambut dengan senangnya. Ia bernama Elara de Agatha, yakni putri dari seorang Viscount yang cukup ternama di wilayahnya. Ia tengah mencari sesuatu di sana. Dan ketika ia menemukannya, ia terlihat tersenyum, menatap jawab kerinduan yang tersimpan bertahun-tahun lamanya. Di balik kerumunan, Jack sepertinya tak bisa lagi menemukan bocah berbakatnya tampil di sana. Ia mulai khawatir dan ingin tahu dengan apa yang terjadi padanya. Semenjak kejadian itu, ia hanya terlihat bekerja dan banyak menghabiskan waktu dengan mengurung diri. Sepertinya ia masih tak bisa melupakan sosok Walter yang menjadi panutannya. Merasa penasaran, akhirnya Jack menemui Thomas secara langsung. Jack berkata jika ia memiliki sebuah surat wasiat untuknya. Ini adalah surat yang ia tinggalkan untukmu. Thomas ragu, namun ia kemudian menerima apa yang ia berikan. Dalam wasiatnya, Walter menginginkan Thomas melanjutkan kembali warisannya. Dan untuk itu ia telah memberikan seluruh peninggalan miliknya. Peralatan Walter tampak menumpuk di sebuah kereta, dan itu tampak terlihat asing. Kau tak perlu heran, ini merupakan barang yang telah aku simpan saat ia memutuskan untuk membuangnya. Dan untuk hal ini Thomas tentu percaya. Walter Solomon si Raja Ilusi. Itulah nama legenda si kakek peramal yang selama ini membimbingmu. Aku benar-benar mengaguminya. Dan aku percaya padamu. Kau akan menjadi sosok yang aku kagumi berikutnya, utas gadis itu sembari tersipu.
Thomas akhirnya menapaki jejak Walter sebagaimana wasiatnya. Ia mulai kembali tampil untuk para penggemarnya. Dimulai dari penampilan sulap jalanan. Dengan bakatnya, ia tampil dengan sangat piawai. Hingga kemudian Jack yang dengan bangga memberinya tempat di panggung utama di karavan sirkusnya. Kau akan kujadikan pesulap ternama melampaui legenda yang pernah aku kenal. Dan di titik inilah warisan Walter sang legenda akan terungkap. Di malam itu Thomas dan Agatha mulai bertemu. Rencana untuk penampilan sulap terhebatnya telah sampai di tahap akhir pembuatan. Mereka mulai menunjukkan kedekatan hubungan mereka. Dan Jack terus mengawasinya. Ia mungkin akan membuat sang bintang meredup. Dan aku harus segera melakukan sesuatu sebelum aku kehilangan segalanya. Thomas nampak terus menunjukkan kehebatannya. Dari satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya. Dan Jack mendapatkan banyak keuntungan karenanya. Namun hal yang Jack takutkan selama itu terjadi. Aku sepertinya takkan lagi bisa melanjutkan perjalanan ini. Aku telah jatuh cinta pada kota ini. Dan aku ingin menghabiskan waktuku bersama orang yang aku cintai di sini. Jack yang tak setuju nampak sedikit meluapkan emosinya. Namun Thomas bersikeras. Merasa telah kalah dengan argumennya. Jack kemudian mengajukan syarat untuknya. Aku ingin kau menyelesaikan trik yang dahulu gagal dilakukan Walter sang legenda. Ini akan menjadi sempurna untuk penampilan terakhirmu. Dan ingat ini, aku melakukan ini agar kau tahu betapa besarnya harapanku padamu, Thomas. Thomas mengerti, dan itu bukanlah hal yang harus ia hindari. Akhir dari kisah ini nampak telah berada di bagian penghujung cerita. Di panggung ini, Thomas akan mengakhiri perjalanannya sebagai seorang pesulap handal. Ia mengundang Agatha sebagai tamu istimewanya. Ia akan mematikan kesadarannya dan membawa para roh untuk membantunya. Semua penonton tampak terkagum, sungguh mahakarya yang hebat. Ini seharusnya berhasil. Namun kenyataan pahitlah yang justru ia temui. Agatha nampak tak bergeming, seakan kematian telah mendatanginya. Itu adalah bagian dari keajaiban bisnis Thomas. Dan begitulah kemudian ia mengulang kembali kegagalan Walter di masa silamnya. Dalam sesalnya Thomas hanya mampu terdiam. Hingga saat ia akan menghadapi hukuman matinya, ia berkata, "Aku telah berbicara pada Dewa Sihir, dan aku bisa membuat ia hidup kembali." Mencium adanya keuntungan, Jack dengan percaya diri menantang Thomas untuk melakukannya. "Aku akan membuat panggung besar untukmu dan keajaiban bodohmu, Thomas." Mendengarnya, Thomas tampak tersenyum penuh kemenangan. Hari pembuktian Thomas pun tiba. Dengan penuh keyakinan, Thomas memulai ritualnya. Asap mulai keluar dari tubuh Agatha. Dan keheningan pun semakin terasa dengan para penonton yang seketika terdiam. "Wahai roh suci yang agung, dan tepatilah janjimu." Berlahan tubuh Agatha pun nampak terbang berbalut cahaya. Hingga berakhir di pangkuan Thomas yang kemudian menyapanya. Dan kedua matanya mulai terbuka. Para penonton yang melihat keajaiban itu sontak bersorak bahagia untuknya. Dan begitulah keajaiban Thomas membawa Agatha kembali dari kematiannya. Jack mulai cemas, dan semua keadaan pun berbalik menyerangnya. Agatha dengan lantang mengungkapkan kejahatan Jack. "Kau adalah pembunuh." Ia pun membantahnya. Hingga terdengar gemuruh petir yang disertai kepulan asap hitam di dekatnya.
kau akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatanmu padaku. Menyadari sosok hantu Walter menuntut balas, Jack yang telah dihantui rasa bersalah akhirnya mengungkap semua kejahatan yang telah ia lakukan di masa silamnya. Ia akan menghabiskan sisa waktu hidupnya di penjara. Sementara para pembuat keajaiban kita nampak tersenyum penuh bahagia di antara riuh tepukan tangan yang memuji keberhasilan mereka. Dan begitulah akhir kisah Thomas dan Raja Penyihir kita. Dan berakhirlah kisah cerita dongeng kita kali ini. Setiap tirai yang tertutup bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman. Thomas belajar bahwa ilusi bukan sekadar permainan mata, tetapi cerminan kehidupan penuh rahasia, kehilangan, dan keajaiban yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang mau percaya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Thomas dalam dunia ilusi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kisah-kisah penuh keajaiban berikutnya. Sampai jumpa!